Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan anggota. Yang pertama, Alfa Puspitasari dengan NIM 2320121. Yang kedua, Harisa 2320126. Dan yang terakhir, Sumroto Nafisah dengan NIM 2320130. Cerita anak. Cerita anak merupakan cerita sederhana yang ditulis untuk anak, berbicara mengenai kehidupan anak dan sekeliling yang memengaruhi anak. Di dalamnya mencerminkan liku-liku kehidupan yang dapat dipahami oleh anak, melukiskan perasaan anak, dan menggambarkan pemikiran-pemikiran anak. Ciri-ciri cerita anak. Yang pertama, adanya unsur pandangan berkaitan dengan tema dan amanat cerita. Kita harus mempertimbangkan tema apa yang sesuai untuk anak-anak berdasarkan kelompok usianya. Tidak semua tema yang biasa ditemukan dalam cerita orang dewasa dapat disajikan untuk cerita anak-anak. Yang kedua, penyajian dengan gaya langsung. Cara penyajian cerita anak cenderung berlalu datar, tidak menyajikan cerita yang bertele-tele ataupun terbelit-belit. Hal itu dapat dirumuskan bahwa cerita anak harus dideskripsikan sesingkat mungkin dan menuju sasaran secara langsung. Yang ketiga yaitu adanya fungsi terapan. Maksudnya, cerita anak memberikan pesan dan ajaran kepada anak-anak, menceritakan secara jelas tokoh-tokoh yang bersifat penolong dan pemurah hati. Namun, di samping itu juga menceritakan tokoh-tokoh yang bersifat pemalas dan pengganggu pada hukum. Misalnya dalam kisah cerita anak seperti Detektif Kancil. Unsur-unsur pembangun cerita anak. Yang pertama yaitu tema. Tema-tema yang cocok untuk anak-anak adalah tema yang menyajikan masalah yang sesuai dengan alam hidup anak-anak. Misalnya, tema tentang kepahlawanan, suka-duka pengembaraan, peristiwa sehari-hari, atau juga kisah-kisah perjalanan seperti petualangan di hutan atau gunung, penjelajahan dunia, dan sebagainya. Yang kedua, tokoh. Tokoh dalam cerita anak tidak harus manusia. Tokoh utama bisa berasal dari benda mati, dari alam hidup bukan manusia, dan yang berasal dari alam manusia. Yang ketiga yaitu latar. Latar dalam cerita anak bisa dilihat di isi cerita anak itu sendiri. Misalnya, dalam cerita anak berupa dongeng binatang atau fabel, biasanya menggunakan latar tempat hutan belantara dan menampilkan suasana kehidupan binatang. Adapun mengenai latar waktu, secara prinsip tidak ada bedanya dengan latar waktu dalam cerita dewasa. Yang keempat yaitu sudut pandang. Sudut pandang juga akan memperjelas amanat cerita. Karena itu, pemilihan sudut pandang penting dalam penulisan cerita anak. Sudut pandang yang sesuai untuk anak adalah jika pencerita membiarkan tokoh utama bertutur sendiri. Dan unsur pembangun cerita anak yang terakhir yaitu alur. Dalam cerita anak, cenderung menggunakan alur yang datar dan tidak serumit cerita orang dewasa. Hal itu dikarenakan pengalaman dan daya pikir anak yang terbatas untuk memahami ide yang rumit. Alur datar dijabarkan melalui gaya bercerita secara langsung. Jenis cerita anak beserta contohnya. Yang pertama adalah mite. Contohnya yaitu Ada Semar, Nyi Roro Kidul, dan Bandung Bandawoso. Yang kedua yaitu legenda. Contohnya yaitu Cendelaras, Maling Kundang, Timun Emas, dan Bawang Merah dan Bawang Putih. Yang ketiga yaitu fabel. Contohnya yang pertama, Si Kancil Mencuri Mentimun. Yang kedua, Kura-kura dan Kelinci. Yang ketiga, Rusa dan Lembu, dan yang terakhir adalah Kisah Jalak dan Kerbau. Yang keempat, hikayat. Contohnya yang pertama, Hikayat Hang Tuah. Yang kedua, Hikayat Sri Rama Mencari Sita Dewi. Dan yang terakhir, ada Hikayat Bayan yang Budiman. Yang kelima yaitu sage. Contohnya yang pertama, Si Pitung, dan yang kedua, Lutung Kasarung. Yang keenam adalah parabel. Contohnya yang pertama, kisah Nabi Sulaiman, yang kedua, kisah Nabi Daud,
Dan yang terakhir, kisah Nabi Musa. Dan jenis cerita anak yang terakhir ada dongeng jenaka. Contoh yang pertama adalah Lebay Malang, dan yang kedua Pak Belalang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.